sore sahabat Lira News di mana saja berada. Kembali bersua dengan kami pasukan Menang Banyak, obrolan ringan tapi penuh makna. Seperti biasa kami didampingi oleh wartawan senior yang sebelah kanan saya Cak Om, ya, dan sebelah kiri saya Pak Joko Sumpeno. Pak Joko. Kita akan membahas persoalan vasektomi yang pernah menjadi pembicaraan serius di kalangan masyarakat Indonesia, di mana itu menjadi programnya KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tapi kemudian mendapatkan penolakan dari masyarakat luas karena dianggap melanggar HAM dan juga dilarang oleh agama, termasuk Majelis Ulama Indonesia juga melarang kegiatan itu. Nah, ini yang menarik sekarang di Subang malah terjadi vasektomi massal. Jadi ada puluhan bahkan ratusan pemuda di Subang yang antri untuk divasektomi dan diberi imbalan Rp500.000. Kita pikir program itu berhenti karena mendapatkan kritikan masyarakat, tapi ternyata berjalan dan sudah ada pesertanya. Nah, menurut Pak Joko, sesungguhnya vasektomi itu dibolehkan atau dilarang? Gimana ceritanya? Ya, vasektomi kan bukan kewajiban dalam keluarga berencana ya. Ya sebagai anjuran dan itu pun ada syarat-syarat yang ketat. Yang ketat ya. Dan sekarang vasektomi ini malah dijadikan program seorang gubernur di Jawa Barat, yang saya melihat nampaknya dengan uang 500.000 mungkin lebih ya, itu sebagai jalan keluar untuk menjalankan membujuk agar dalam rangka pengendalian penduduk, dalam rangka keluarga berencana. Saya melihat itu potret yang nyata sekali, jelas welo-welo bahwa ternyata banyak masyarakat yang miskin. Dengan demi uang segitu dia rela bahwa itu berakibat pada namanya pembentukan generasi baru, melainkan kan dia disumbat dari laki-laki ya, penghentian keturunan. Ya. Ini yang saya memprihatinkan ya, bahwa begitu hebatnya seorang yang telah mempunyai nama, ya sekali lagi nama itu diperoleh dengan cara ya menjadi melalui ya teknologi sekarang ini, teknologi akun dan segala macam ya, benar akun. Oh, medsos. Ya, media sosial begitu di konten. Ya, gubernur konten ya, gubernur konten, sehingga dengan begitu saja dia sudah memperoleh simpati yang luar biasa. Sehingga saya kira ya tentu ada reaksi ya dari pasangan gubernur yang namanya DPRD. Ya. Dan pemerintah itu adalah gubernur, tetapi pemerintahan daerah adalah gubernur dan DPRD provinsi. Nah, itu kalah dengan konten-kontennya KDM, Kang Deddy Mulyadi yang begitu tersohor sekarang ini. Nampaknya inilah pintu pertama yang di satu sisi dia dipuji-puji gitu, dielu-elukan, disohor-sohorkan. Inilah ternyata bangsa kita juga masih mencintai yang namanya kultus individu. Dan ini sebenarnya ya kurang sehat. Ya. Kita tahu bahwa nasib orang-orang yang dikultuskan itu kadang-kadang nanti juga menyedihkan. Ya, mudah-mudahan tidak. Ya.
model ini tata kelola pemerintahan yang menggunakan semacam kayak opera sabun, melodrama. Ya. Ya. Jadi orang dipaksa untuk seneng atau benci. Nah, dua pilihan itu. Ya. Dan itu nanti kalau masuk survei bisa-bisa KDM itu 175%. Melebihi 100. Iya, saking hebatnya. Orang sampai dari Jawa Timur katanya mau tukaran gubernur gitu. Segala macam. Ya. Harus suruh ke sana ya, jadi suruh. Dan Berlebihan, saya tidak terlalu itu menjadi suatu tontonan yang sehat. Ya menyenangkan memang, tapi itu sangat temporal dan itu ada ujung yang kurang baik nantinya. Ya. Dalam tata kelola pemerintah. Jadi apa yang dilakukan KDM menurut Pak Joko berlebihan ya? Berlebihan. Kurang kontrol ya? Ya, Mungkin ya. beberapa bagus, tapi banyak juga yang kurang bagus begitu. Ya itu apalagi nanti kalau dikaitkan dengan asasi manusia, tapi mana ada sih orang Indonesia peduli sama HAM? Itu HAM itu malah dilecek. Ya, ini kelihatannya KDM ini menerobos aturan, mengabaikan kritikan masyarakat dan menabrak lah ya aturan-aturan atau hal-hal yang sudah dilarang oleh pemerintah itu, khususnya berkaitan dengan vasektomi yang tadinya dilarang dan kelihatannya KDM akan mengikuti suara masyarakat, tapi ternyata terjadi betul di Subang. Telah terjadi puluhan bahkan ratusan pria yang antri untuk di vasektomi karena mendapatkan imbalan 500.000. Gimana menurut Cak? Ya begini ya, di dalam soal kontroversi vasektomi ada baiknya kita kembali kepada konsep vasektomi itu. Oleh Google ini ada saya baca agar masyarakat juga tahu. Vasektomi adalah prosedur yang aman dan efektif untuk kontrasepsi. Namun penting untuk mengetahui potensi risiko dan efek sampingnya. Dengan perawatan yang tepat dan konsultasi dengan dokter, risiko komplikasi dapat diminimalkan. Ini kesimpulan dari sekian banyak konsep ini Google saya bawa. Dan memang masyarakat, memang kalau dalam politik selalu ada ketika ada ide yang kemudian dimunculkan oleh seorang tokoh, seringkali melahirkan kontroversi, bahkan ada upaya peyoratif ya yang sifatnya merendahkan atau mendiskreditkan tokoh itu. Nah, dalam konteks itu saya tidak tahu pasti apa yang sebenarnya target oleh Edi Mulyadi sih Pak. KDM Mulyadi. Nah, mungkin karena bermula dari pikirannya bahwa orang miskin itu kalau kebanyakan anak semakin menjadi beban bagi dia. Di sini disimpulkan bahwa vasektomi itu tidak mempengaruhi kinerja alat seksualnya, tetap saja gitu, tetap saja berfungsi. Tapi menghentikan ini keturunan. Iya. Itu anunya. Makanya itu sebenarnya vasektomi itu adalah KB bagi laki-laki. Ya. Dahulu juga kontroversial di zaman Pak Harto, itu juga kontroversial. Tapi dalam kasus KDM ini ada latar sosialnya. Apa itu? Kemiskinan yang terjadi di ini. Kemiskinan kalau kemudian yang memelihara anak aja yang sudah ada aja itu problem ya. Apalagi sekarang mungkin dibumbui oleh suasana pro kontra, dan suasana memang realistik sekarang ini kemiskinan semakin banyak. Iya. Artinya pemerintah dahulu 10 tahun itu tidak kemudian melahirkan masyarakat yang sehat, masyarakat yang berdaya secara ekonomi. Ini kan problem sosial ya. Mungkin oleh KDM yang dia sebenarnya suka berpikir ya orangnya, dan kemudian segera secara cepat mencari solusinya. Nah, kalau orang
miskin lalu banyak anak, itu kan bermasalah gitu, hitung-hitungan dia ya. Saya tidak di dalam posisi bersetuju, tapi saya mencoba memahami, membangun nalar mereka seperti apa yang dimaui oleh anak itu. Oke. Tapi begini, karena dia sosok politik ya, maka kemudian segala sesuatu yang yang berkenaan dengan dia itu pasti dihiperbolikan gitu, dibesar-besarkan tanpa melihat latar sosial ide itu dijalankan. Nggak fair maksudnya. Nggak fair gitu. Tapi apakah mengentaskan kemiskinan itu jawabannya dengan menghentikan dengan vasektomi? Menurut Pak Jawa gimana? Di Jawa itu ada banyak pepatah, banyak anak, banyak rezeki. Gitu. Kan itu bertolak belakang ya Pak ya? Gimana Pak? Menurut pandangan Jawa? Ekonomi semakin maju ketika ekonomi uang itu sudah mulai meluas dan orang bicara banyak anak, banyak rezeki itu kan ketika tanah pertanian luas. Itu dalam latar belakang masyarakat agraris. Tapi semakin industrialisasi itu sudah sampai ke desa-desa, sehingga orang desa juga ada di kota atau kota yang terdekat. Maka problem Jawa ini di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya kalau kemiskinan itu didekati hanya dengan cara-cara bagi uang yang sebenarnya instan kayak gitu, dan kemudian memang ada pancingan supaya mereka tidak punya keturunan lagi KB lah kadang-kadang, tapi KB yang agak ekstrim kan sebenarnya bisa dengan cara lain, kondom lah, apa. Ini kadang-kadang digerakkan oleh namanya sentimen soal gender, bukan samaan gender. Jangan hanya perempuan saja dong dikerjain kan gitu. Laki-laki udah kerjain. Iya udah kerjain. Ya tapi sekarang masal, dan barangkali masalisasi keadaan ini karena saking cintanya sama dengan Dedi. Bisa jadi. Iya. Wah saya nggak rela dong tokoh pujaan saya. Biasa musuh Indonesia ini negara timur kan sudah muja nggak kira-kira, tapi kalau menghina ya nggak kira-kira juga. Nggak karu-karuan. Iya. Masyarakat yang terlalu over terhadap emosi masalah ini. Sehingga soal kemiskinan saya kira bukan hanya fase ekonomi, karena ada transmigrasi, kemudian ada kerja ke luar negeri, ya kerja di luar negeri ya tak pemerintah nggak usah ngedek lah, nggak usah balik gitu ya, ngapain bukan kerjaan. Memang nyatanya di Jepang, namanya di negara-negara kan memang kurang orang. Kalau kita mengisi apa? Apa salahnya? Sama-sama kebutuhan ya. Kebutuhan itu satu. Nah, karena itu saya kira mungkin yang Dedi ya sudah melewati track ya, track yang disitu populismenya itu memang dianggap luar biasa, bermujarat. Dan mungkin oleh demi karir politik ke depan misalnya. Mungkin oleh lawan politiknya dianggap berbahaya itu. Ya itu harus dicegah. Ya, memang saya pikir setiap seorang politisi akan mengundang ya pro kontra, mengundang langkah saingan bagaimana saling menjatuhkan. Saya hanya melihat bahwa Kang Dedi sebenarnya ya itu tadi menggunakan media sosial secara berlebihan. Kadang-kadang ada, saya kadang-kadang berharu pada orang yang tidak masuk uang. Ada tuh, ada. Jadi sekarang uang itu kayaknya dengan mudah untuk mengkerangkan jiwa orang supaya bisa menjadi tahanan sebuah popularitas seorang bintang melodrama yang baru yang namanya Kang Dedi Mulyadi. Melodramatik ya? Ya memang gini ya. Kang Dedi itu juga mau tidak mau juga harus koreksi terhadap apa yang dikatakan, termasuk ide-idenya. Saya melihat dia pemimpin yang peduli terhadap realitas masyarakat yang ada di sana. Tetapi kadang-kadang karena idenya itu impromptu, datang tiba-tiba, maka itu memiliki kelemahan ketika itu dimasukkan di dalam manajemen pemerintahan.
Ini problematik. Nah, pada titik ini, titik lemah ini, para lawan politik kan menggoreng begitu rupa isu ini sebagai isu yang bisa backfire terhadap dirinya gitu. Vasektomi lalu kemudian sama pendukung pembencinya pasti ini sebenarnya agak sama cara agama nggak boleh, begini nggak boleh, gini. Lah KB dulu itu juga diharamkan ketika masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang KB. Nah sekarang KB itu juga masuk perguruan tinggi sampai anak yang dahulu itu 16 tahun dikawinin oleh masyarakat, tetapi sekarang ada tren anak gadisnya masuk perguruan tinggi, itu juga KB juga loh itu sebenarnya. KB itu kan menghambat atau memperpanjang anak perempuan punya anak gitu. Dahulu 12 tahun di dalam masyarakat ini sudah beranak, sudah kawin, berkeluarga. Nah, segala sesuatu yang begini ini sebenarnya kan sebuah dinamika masyarakat ya, yang pada perkembangan selanjutnya dia akan merubah cara berpikir masyarakat. Nah, pada diri Deddy Mulyadi itu, Deddy Mulyadi ya, ya karena agak dekat dengan teman-teman kita itu, dia selalu mengambil cara-cara baru, pendekatan-pendekatan baru. Maksud saya, ide Deddy Mulyadi itu tidak mesti dijalankan, tapi yang dia kehendaki adalah bagaimana pertumbuhan penduduk itu dikendalikan. Nah, tidak harus dengan vasektomi. Kebetulan orang yang tidak bekerja, nganggur dan segala macamnya itu, agar dia tetap bekerja yang menjadi istrinya. Ini kan berbahaya gitu loh. Sudah tidak bekerja, mengerjain istrinya. Akhirnya hamil istrinya berturut-turut. Orang miskin itu karena tidak punya inisiatif, waktunya tidak habis untuk berkarya, berkreativitas, maka dia mengkreatifi istrinya. Dalam kacamata Deddy barangkali ya, ini saya mencoba mengikuti nalar logisnya dia gitu. Bisa jadi ini bahaya bagi pertumbuhan masyarakat. Kalau semua membludak kan orang-orang miskin, gen miskin itu memang dahulu ini orang Palestina ya. Orang Palestina di dalam keadaan karena dia mencekam kehidupannya, maka dia sering setiap saat berkelauran sama istrinya. Akhirnya banyak yang mati, tetapi pada saat yang sama banyak bayi-bayi lahir gitu. Kayak Palestina itu lahir dikarenakan dia itu miskin, lahir dalam kemiskinan, sehingga orang miskin itu tidak bisa berpikir kreatif. Sementara Israel itu orangnya cerdas-cerdas dan kaya-kaya. Nah, barangkali nalar ini yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi. Nah, pembekakan masyarakat miskin dan bodoh karena dia tidak mampu menyekolahkan dan segala macam dan dampak ikutan lainnya. Ini menjadi problem sosial baru dalam masyarakat. Iya, tapi kemudian ada pertanyaan bahwa kemiskinan itu bukan dijawab dengan pengendalian penduduk. Negara harus menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan yang murah, sembako yang murah. Ini seperti itu. Jadi kenapa pilihannya harus vasektomi itu yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat. Nah, itulah kelemahan. Kan setiap ide itu kan harus diuji ya di dalam diuji di kampus, diuji di laboratorium, diuji di masyarakat. Jadi tidak setiap ide dilontarkan itu kemudian menjadi kebijakan publik. Harus diukur dulu ketika ide itu mau dilontarkan, bikin dulu manajemen T. Coret T itu cat minus plus. Tulis di sini berapa minusnya, berapa plusnya. Kalau plusnya banyak, disimpan itu. Oh, ini plusnya banyak. Kaji bener apa betul plus. Kemudian ambil yang namanya minusnya. Minusnya ini seharusnya sebelum kebijakan publik itu disampaikan, dilakukan, diterapkan, dilaksanakan, maka yang minus ini diperbaiki dulu.
oleh pemerintah. Jangan dulu ide itu dirujukkan. Begitulah cara manajemen publik, public policy yang idealnya harus dijalankan. Jangan kemudian Impromptu ngomong besok harus POME, lalu masuk POME. Itu kesalahan besar. Jadi kelemahan-kelemahan itulah yang harus diperbaiki dulu. Ya, jadi tidak serta-merta semua yang dilakukan KDM itu bagus dan harus diikuti kan, tetap dan kreatif, perlu kan? diingat, tidak sepanjang hidup orang miskin itu miskin. Karena ada momentum orang itu berkesadaran, namanya one minute awareness. Ya, ada perjuangan. Dan jadi ada satu, banyak orang miskin yang mungkin kaya raya. Makanya tidak boleh ngecap seseorang itu hitam atau putih. Pasti akan ada perubahan. Karena orang akan tumbuh. Iya, betul. Di antara dia misalnya punya 10 anak, mungkin ada 2-3 anak, kemudian dia Bahkan semuanya. Ayo kita membebaskan diri dari kemiskinan. Jadi intinya vasektomi tetap harus dievaluasi. Harus dievaluasi. Tidak bisa dilakukan sembrono gitu. Meskipun secara kinerja seksual tidak mengurangi, ya tapi kan dianggap spermanya opong, ya, karena spermanya sudah diperdaya, sudah dibelokkan. Saya nggak tahu lah secara kedokteran bagaimana anunya itu, sudah dibelokkan atau dibunuh anunya, kualitinya gitu. Ya. Pak Joko, Pak KDM ini memang faktanya gebrakannya, kebijakannya itu memang menguntungkan banyak masyarakat Jawa Barat dan khususnya. Terutama yang paling dirasakan betul itu adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor. Berapapun nunggaknya, mau 20 tahun, mau 15 tahun. Saya juga sudah menikmati itu. Itu dihapus semua. Dari 4 tahun, hanya setahun tahun. Hanya dibayar tahun terakhir. Artinya itu memang ada hal positif yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian survei tentang KDM itu 98% mereka suka terhadap cara kerja dan kebijakan KDM gitu. Kalau dengan fakta itu kemudian masyarakat mencintai, apakah itu tetap bagian dari mengkultuskan, Pak Joko? Ya, saya pikir ada celah ke sana. Ada potensi bahwa ya mungkin dari awal tidak dimaksudkan untuk itu, tapi kadang-kadang proses itu kan nggak disadari. Dia memang improvisasinya itu luar biasa, ya, tapi semua kan kembali harus pada manajemen kebijakan publik, bagaimana itu direngkuh. Jadi janganlah dianggap DPR di Provinsi Jawa Barat atau katakanlah juga satuan dinas yang di sana provinsi dan sampai ke bawahnya sampai bupati dan wali kota yang ada di provinsi itu Jawa Barat itu dianggap kayaknya kerjanya harus seperti dia semua. Dan yang konten ya menarik ke sana kemari gitu. Ide itu kan kadang-kadang bisa datang dengan tiba-tiba, tapi kadang-kadang harus dicari di dalam sebuah perjalanan. Saya mengkhawatirkan saja bahwa ketika budaya tradisi kita ini kan ketika kita begini, kamu belajar agama dari mana? Dari bukunya ini. Ngapain kamu belajar? Belajar aja langsung sama Pak Kiai. Karena buku itu kan ditulis oleh Kiai. Dan yang Kiai ini itu ilmunya anak dulu, langsung dari Allah. Nah, kayak begitu. Saya khawatir bahwa pembelajaran proses bagaimana menjadi warga negara, menjadi pemimpin tidak bisa seperti sulapan gitu. Seperti itu kan dunia maya, bahwa apa yang kita lihat di WA lah, di dunia sosial lah, seolah itu sudah selesai. Tidak. Kalau UK soal budget, soal beban, itu saya nggak tahu bahwa daripada uang itu nggak terbayar, untuk kewajiban masyarakat nggak dipenuhi, mendingan ini sudah lupakan. Sekarang kita begini, itu oke. Kemudian soal kebersihan, tetapi ketika premanisme itu juga oke, dia berani.
saya angkat topi lah, saya salut. Namun harus terjadi bahwa proses semacam itu kalau soal politik itu kan solidaritas. Pembangunan solidaritas itu jangan sampai mengalahkan pembangunan administrasi pemerintahan. Itu akan membahayakan diri. Dia tidak sedang menjadi cerita komik gitu. Dia menjadi pejabat publik. Dan memang di situ akan ada kebijakan pemilihan dan macam dan itu yang bisa saya gebrakannya memang kemudian menguntungkan banyak pihak. Tapi tadi dikatakan bahwa ada saja lawan politiknya yang mencari celah. Apakah video-video yang beredar yang dia menyanjung Gibran itu bagian dari celah untuk mendegradasi Kadin? Ya, saya tidak bisa memastikan ya. Jadi yang jelas political opportunity itu, power struggle itu selalu terjadi, selalu punya potensi besar yang terjadi. Kalau kemudian misalnya Deddy Mulyadi itu dianggap terobosan-terobosan yang dilakukannya itu disayangi oleh masyarakat, lalu kemudian masyarakat mencintai dia dan menaruh harapan di kemudian hari, maka potensi itu bisa menjadi ancaman, opportunity bagi Deddy Mulyadi, tetapi ancaman bagi pesaingnya atau orang yang kemudian memiliki minat. Katakanlah Gibran maju. Jadi peluang-peluang itu secara politik itu dimungkinkan sekali. Karena itu kemudian biasanya orang yang punya kans untuk running gitu ke 2029 misalnya, itu menggunakan cara-cara yang extraordinary. Mungkin saja ada juga yang kalau mengikuti filsafat Jawa mungkin orang kayak gaya-gaya Gibran slow begini, tapi dia terus bergerak. Cara Deddy Mulyadi mungkin ya begitu gitu caranya, karena dia merasa bukan kapitalis, bukan konglomerat, dan bukan anak pejabat, ya kan, bukan anak presiden gitu sebagaimana Gibran gitu. Yang kalau mau maju dia dipersiapkan seluruh infrastrukturnya, dia mengandalkan kediriannya, sehingga kemudian begitu dia ininya tinggi, ya, maka oleh orang yang berminat ingin menjadi the next president, itu bisa jadi ancaman. Jadi berkaitan dengan itu sebenarnya sudah terkonfirmasi bahwa pernyataan Deddy yang menyanjung Gibran itu video lama, video kemarin sebelum Pilpres, jadi bukan saat ini. Jadi itu digoreng, upaya untuk mendegradasi Deddy. Jadi supaya orang kemudian a priori, padahal itu kan tidak. Itu video lama. Jadi itu klarifikasinya seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Mas Pak Joko dan Om, terima kasih pembicaraannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.